kalau Mewah sudah tidak bisa lagi dibantah ya, karena ini menjadi saga transfer. Meskipun sebenarnya ini kan rekrut pemain yang sudah habis kontrak ya pada akhirnya. Cuman Kita melihat soal bursa transfer. Ya. Ini Persib lumayan aktif lah di season ini. Benar. Menurut Bang Ibam, gimana prediksinya ke depan? Persib ini bisa dikatakan aktif karena yang pertama banyak pemain yang keluar. Jadi kalau di Bandung tuh istilahnya hatur nuhun dulu baru wilujeng sumping gitu. Jadi kalau di postingan klubnya udah banyak yang hatur nuhun berarti tandanya akan ada yang datang. Nah itu tuh sebenarnya dalam artian memang Persib secara klub ingin upgrade aja secara kualitas. Karena ada beberapa pemain yang mungkin cycle-nya udah habis mungkin ya, atau enggak dirasa sudah tidak berada di tahap yang dibutuhkan oleh klub. Jadi secara baik-baik sudah berpisah dengan beberapa pemain di tahun sebelumnya. Tapi di musim ini surprisingly Persib ini bisa merekrut dengan menurut saya ya track recordnya CV-nya jauh lebih oke dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini kan ada 7 pemain baru ya. Betul. 7 pemain baru. Peralta yang paling heboh, kemudian ada Sekulit, Orat Mangun, Gakuto Notsuda ya, Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, Luka Menalo. Dari 7 orang ini siapa rekrutan yang paling mewah menurut Ibam? Kalau Mewah udah pasti Peralta. Kalau Mewah sudah tidak bisa lagi dibantah ya, karena ini menjadi saga transfer. Meskipun sebenarnya ini kan rekrut pemain yang sudah habis kontrak ya pada akhirnya. Cuman kalau kita ikuti dari awal bagaimana Peralta ini menjadi MVP, terus dia juga gendong Borneo di banyak laga ketika Borneo cuma menang 1-0, 2-1, itu Peralta yang misalnya jadi game changernya gitu. Nah itu tuh yang ngebuat padanya ini menjadi hot item yang diincar oleh banyak klub, dan dengan konfirmasi dari beberapa teman yang ada di lapangan, karena memang Borneo sebenarnya kan ingin melanjutkan kerjasama dengan Peralta, tapi dari pihak agennya ada permintaan-permintaan yang kayaknya sudah tidak dalam standar level gajinya Borneo, dan Borneo dengan berat hati mungkin juga tidak melanjutkan kerjasama. Nah ini yang buat pada akhirnya banyak klub yang ngantri kan. Nah Persib itu sebenarnya kalau saya pribadi nggak pernah ada ekspektasi bakal ngerekrut Peralta, walaupun itu tuh dream signing. Seperti dulu Persib ngerekrut Ciro Alves lah. Itu juga kan waktu Persib datang euforianya gila gitu. Kita tuh kayak udah ngerayain juara gitu, padahal baru pemain datang. Kalau saya waktu kecil ingat kayak Persib kedatangin Christian Gonzalez. Itu juga sama tuh. Secara euforia di Bandung tuh berita koran semuanya Gonzalez terus dulu Ciro. Sekarang Peralta semua kan, media sosial, semua akun fanbase semuanya beritain Peralta. Jadi euforia kebangun, otomatis itu yang ngebuat Bobotoh tuh semakin semangat. Dan yang paling bersemangat Bobotoh sih sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, karena Bobotoh berhasil menikung tepat tuh di tikungan terakhir sebelum garis finish kan. Ketika awalnya sudah diumumkan oleh Persija, mungkin prosesnya belum 100%, di situ ada loophole yang bisa dicari oleh Persib, dan sebenarnya kan yang mengincar Peralta juga nggak cuma Persib. Ada beberapa klub lain lagi di Indonesia yang sudah jelas juga menyatakan minatnya terhadap Peralta. Tapi yang informasinya saya baca itu Peralta juga ada keinginan untuk punya challenge lebih gitu Di Asia. itu. Karena kalau misalkan bergabung dengan tim lain yang tidak bermain di Asia, ya mendingan di Borneo aja kan. Borneo juga main di Asia, walaupun itu Asian Challenge ya, AFC Challenge League ya. Tapi setidaknya dia main di Asia gitu. Nah ketika pindah ke klub yang tidak bermain di Asia, mungkin challenge-nya gimana nih? Kecuali kalau mungkin gajinya benar-benar dipenuhi ya. Kalau gajinya sama-sama rata-rata, tapi tim ini punya nilai lebih, yaitu yang menjadi challenge Peralta. Apalagi usianya 28 tahun, dia juga ingin ngerasain mungkin ya bagaimana mewahnya turnamen di level regional sama juga di level Asia gitu. Dan kalau kita ingat juga sebenarnya Peralta itu main di Asian Club Championship di 2024. Tapi saat itu Borneo masih main di Batakkan karena Samarindanya lagi di segirinya lagi inovasi betul. Dan saat itu Samarinda pada Borneo itu kalau nggak salah di fase grup selesai, yang ke semifinal tuh PSM. Nah, jadi ada keinginan pribadi lah kayaknya jadi Peralta. Match dengan kebutuhan Persib, butuh pemain yang bisa merusak low block lawan gitu. Nah, itu tuh yang membuat pada akhirnya semakin klik, ya tambah kliknya lagi ketika yaitu Bobotoh kan selalu panas ada rivalitas tertentu di media sosial dengan ramai yang ada, akhirnya ketika bisa ditikung itu seolah-olah jadi
apa ya, kemenangan start dulu bagi Persib gitu. Gitu. Restart lah Nah, ya. Iya. Persib kan musim lalu kalau kita lihat kan nggak ada bintang yang betul-betul mencolok kan. Bintang menyerang ke Iya. ofensif mungkin ya. Iya, artinya mereka juara sebagai sebuah tim. Oke. Nah, sekarang ada Peralta nih. Oke. Ini beresiko nggak buat keberlangsungan Persib? Pasti ada risiko. Selalu ada risiko dari sebuah keputusan ya. Kalau untuk tahun lalu sebenarnya yang bintang banget itu Federico Barba kan. Barba. Tapi itu tuh tidak banyak yang memprediksi. Orang-orang kira itu ketika Barba datang ke sini ya udah itu mas-mas Itali biasa. Ketika datang ke sini jago banget ya, datang ke sini tuh dia bisa mengorkestrasi permainan dari lini pertahanan gitu. Dia juga bisa jadi pencetak gol di kala Persibnya buntu gitu. Tapi dia akhirnya cabut. Nah, butuh lagi pemain yang secara level tuh superstars gitu, yang udah proven gitu. Ya. Nah, makanya datangnya Peralta itu bagus menurut saya karena Persib juga butuh untuk bisa memperbaiki hal yang menjadi minor mereka di musim lalu, yang mana itu adalah area serang. Untuk pertahanan secara kolektif oke. Ketika menyerang secara kolektif oke, tapi secara individu yang bisa benar-benar mengubah gaya bermain, mengubah hasil pertandingan sendirian itu tuh musim lalu tuh Persib kehilangan itu gitu. Memang masih ada beberapa kali individual brilliance dari Tom Haye atau enggak dari Berguinho atau dari Etam. Tapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh Ciro Alves, David da Silva di musim-musim sebelumnya gitu. Boboto tuh ada kerinduan ke sana. Itu hal yang sangat normal. Itu juga valid. Boboto pengen pemain yang punya yang skillful gitu kan, yang bisa gocek sendirian. Nah, gayung bersambut ternyata Peralta tahu bagus banget kan. Nah, makanya emang datangnya Peralta ke Persib ya bakal ada pemain yang kita harapkan bisa menawarkan sesuatu di atas lapangan. Contoh-contoh pemain yang bisa menawarkan sesuatu tuh kalau kita lagi nonton bola kan bisa gini ya, nonton nyender terus dia pegang bola, kitanya langsung langsung semangat. Nah, itu tuh Langsung melek lah ya. langsung melek. Nah, Iya. Persib tuh butuh gitu. Boboto tuh butuh sosok seperti itu dan kayaknya Peralta sih kalau dari track recordnya dia bisa cetak gol dari berbagai area gitu kan. Dia bisa cetak gol dari tendangan jarak jauh, dari half space. Dia juga kombinasi passingnya bagus, dia penempatan posisi bagus. Dan secara yang saya lihat sejauh ini ya dari 2 musim, attitude-nya sih oke sih ya. Maksudnya untuk pemain bintang dia semoga itu juga bisa dia pertahankan ketika di Bandung karena di Bandung pressure-nya beda. Selain pressure juga mungkin bukan gangguan. Hal yang bakal menarik dirinya juga banyak lagi gitu, lebih banyak lagi, banyak kamera yang menyorot, banyak tawaran-tawaran yang datang, itu tuh harus bisa di-manage dan itu yang harus diantisipasi oleh Persib. Jadi resikonya mungkin di sana ya. Nah, tadi Ibam kan nyebut tentang Barba. Ya. Nah, kemarin kan Barba tuh luar biasa ya. Barba menjadi sosok kunci dan menjadi betul-betul pembeda. Ya levelnya level Eropa lah. Ya. Dia pernah main di AS Roma ya kalau salah ya. Dia didikannya Iya. Primavera AS Roma. Tapi sekarang nggak ada nih, gantinya Gabriel Mutombo yang levelnya level Asia doang, main di Ratchaburi ya. Iya. Nah, itu sebanding nggak sih? Apakah justru di situ akan menimbulkan hole yang menjadi penyebab Persib kehilangan titel di musim ini? Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu pertanyaan terbesar saya bagi Persib gitu. Karena ketika Barba datang, saya tuh ekspektasinya juga sama. Ini berarti profilingnya back yang level pengalamannya Eropa atau tidak top tier Asia. Lalu juga CV-nya dia pernah main timnas minimal atau minimal kelompok usia timnasnya gitu kan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.